Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel saya, channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Di akhir pekan ini, saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Sebaliknya, saya minta doanya sama rekan-rekan semua supaya saya juga diberi nikmat, yaitu nikmat sehat. Sudah, kalau kita sehat, rezeki itu akan mengalir. Begitu. Ya, tentunya juga dengan ikhtiar. Tetapi saat kita sakit untuk bekerja, ikhtiar kita apa? Gitu kan? Kalau sakit kan kita untuk bekerja kan ya susah, ya atau tidak? Nah, ini. Dan saya juga minta doanya untuk keluarga saya juga ya, supaya selalu sehat. Gitu. Kita saling mendoakan karena di sini kita adalah rekan. Gitu. Oke, yang baru bergabung ya. Anda lihat video saya yang dulu-dulu, dan sensasi apa yang saya rasakan, solusinya apa saja, itu sudah saya bahas, saya kupas secara tuntas, tas. Saatnya saya mengingatkan sama Anda, untuk apa? Supaya Anda menumbuhkan semangat, ya, yakin, tetap sabar, hadapi dengan ikhlas. Sensasi ini, sakit ini, tidak untuk Anda hindari, tetapi untuk Anda hadapi. Selama Anda nggak mau menghadapi sensasi ini, ya, kena sensasi, ya saya nggak nyalakan Anda loh ya, saya dulu juga begitu loh ya, saya nggak nyalakan Anda ini. Ya, karena saya bisa ngomong ini, ya karena sudah sembuh. Kalau belum ya nggak bisa ngomong seperti ini. Harus Anda hadapi. Kalau tidak Anda hadapi, Anda mau menghindari, nggak bisa. Gitu. Makanya, bagaimana Pak menghadapi sensasi ini? Ya hadapi. Beranikan apa yang Anda takutkan, latih sedikit demi sedikit. Begitu. Itu. Anda jangan berdiam diri saja, menunggu keajaiban. Ya, saya dulu begitu. Inginnya menunggu keajaiban. Terus saya bercermin. Saya ini siapa? Saya ini manusia biasa. Ya, bukan wali, bukan seorang kiai, alim ulama, dan sebagainya. Apa bisa saya menunggu keajaiban? Ya mungkin bisa, tetapi saya harus punya prinsip, yaitu saya berusaha dulu, berdoa. Setelah itu ya sudah pasrah, menunggu keajaiban gitu. Jangan belum usaha, belum doa, Anda sudah inginnya menunggu keajaiban gitu. Ya nggak salah, Anda nggak salah begitu ya. Tetapi itu prinsip saya loh ya. Prinsip saya itu saya harus berusaha, saya harus berdoa. Setelah itu saya pasrah, sudah, sambil menunggu keajaiban. Gitu. Ingat, kesembuhan Anda itu tergantung sama usaha Anda loh ya. Tergantung sama doa Anda. Nah, doa tentunya juga harus diiringi dengan usaha ya. Anda berusaha, tidak berdoa, ya mungkin nggak sinkron gitu. Kalau Anda berdoa saja, justru berdoa saja loh tanpa berusaha, justru malah nggak sinkron gitu. Oke, nah begini ya, saya ingatkan untuk Anda semua yang masih apa-apa itu Anda jadikan firasat. Misal, contoh, ya, ada suara burung yang sudah menjadi mitos. Anda sudah punya firasat yang negatif. Waduh, jangan.
Terus ada binatang, misalnya kupu-kupu, terus kelelawar masuk di rumah Anda. Anda sudah mempunyai firasat yang buruk yang akan terjadi pada diri Anda. Terus Anda apalagi mimpi buruk, Anda sudah mempunyai firasat. Mimpi ini akan benar-benar terjadi. Saya yakin kok Anda pasti begitu. Misalkan juga apa saja ya yang sudah menjadi mitos di Indonesia ini, sudah Anda jadikan firasat. Tetapi ternyata firasatnya itu firasat yang buruk. Begitu. Nah, ingat ya. Jadi begini ya. Makanan di jiwa Anda. Ini penting saya utarakan. Jangan membicarakan sensasi saja. Makanan jiwa Anda. Apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat. Ketika Anda mendengar misalkan ya burung kedasi yang bunyinya begini loh. Titit, 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 titit. Nah, itu burung kedasi. Burung itu sudah menjadi mitos. Nah, mitosnya apa, Pak? Mitosnya adalah kalau kita mendengar burung itu bla 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 bla, katanya akan ada yang meninggal. Nah, itu mungkin sudah Anda jadikan begini, wah jangan-jangan saya begitu, ya atau tidak. Saya dulu juga begitu dan saya tidak menyalahkan Anda. Ini saya berikan yaitu sebuah gambaran atau edukasi pada Anda semua. Ketika Anda mendengar suara burung itu kan Anda dengar. Apa yang Anda dengar ya, itu menjadi apa yang Anda pikirkan. Ya, begitu. Setelah Anda pikirkan, akan menjadi sebuah rasa, perasaan. Akhirnya apa? Anda sudah memikirkan yang horor-horor, yang berhubungan dengan kematian, sakit, dan sebagainya. Nah, pikiran Anda terlalu takut akhirnya, cemas. Nah, setelah pikiran Anda selalu cemas, khawatir, dan sebagainya, perasaan Anda akan tidak menentu. Itu. Dan itu kalau Anda lakukan secara terus-menerus, maka akan terjadi sebuah ilusi di pikiran Anda. Dan kalau sebuah ilusi sudah memenuhi di pikiran Anda, akan terjadi disfungsi organ dan hormon. Ini akan saya ulang-ulang terus karena ini adalah penting sekali. Gitu. Misalnya Anda mendengar berita duka, Anda sudah berpikir yang horor-horor. Misalkan Anda melihat burung yang sudah menjadi mitos, misalnya burung gagak, terus burung apalagi Anda melihat. Setelah Anda melihat, itu akan menjadi apa yang Anda pikirkan. Setelah menjadi apa yang Anda pikirkan, timbullah sebuah rasa. Begitu. Nah, tergantung dari persepsi Anda. Karena apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, itu adalah sensasi. Sensasi akan menimbulkan yaitu persepsi atau pemaknaan. Ketika Anda mendengar sesuatu hal, misalkan berita duka, Anda sudah punya persepsi, yaitu, waduh, jangan-jangan ini nanti terus saya, wah, dia meninggal sakit apa ya? Persepsi Anda sudah begitu. Nah, kalau persepsi sudah begitu, ya sudah. Anda akan begitu terus. Nah, nanti akan saya kasih tahu solusinya ya. Tonton sampai selesai. Terus apa lagi? Pokoknya semua Anda jadikan firasat. Nah, ini akan mengguncang jiwa Anda. Ya. Sesuatu yang Anda jadikan firasat buruk akan mengganggu kepikiran Anda. Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan Anda akhirnya diliputi dengan kecemasan dan ketakutan. Cemas, takut tiap hari, akhirnya nggak bisa tidur. Terus
bagaimana itu terus-menerus. Padahal ya, Anda menderita psikosomatik, prosesnya itu lama. Ya, itu dari pemikiran Anda. Akhirnya Anda menderita psikosomatik. Setelah Anda menderita psikosomatik, justru kecemasan itu bertambah. Karena ya ada sensasi yang Anda rasakan juga, begitu. Ya, saya tidak menyalahkan Anda, begitu. Kalau Anda misalnya badan terasa nggak enak sedikit, terus persepsi Anda yang sudah lain-lain, sudah yang horor-horor. Nah, saya nggak menyalahkan Anda. Saya dulu juga begitu. Ya, ini saya beri sebuah edukasi. Nah, sekarang begini. Saya ingin Anda mempelajari diri Anda. Yang mendominasi Anda itu cemas saja, ya, takut saja, tidak mempengaruhi raga Anda atau tidak. Misalkan Anda itu hanya cemas saja. Itu namanya gangguan kecemasan ya. Apa-apa cemas. Tetapi raga Anda ini nggak terganggu. Anda masih sehat saja, masih kuat bekerja, masih makannya juga enak, terus nggak merasakan badannya Anda lemah dan sebagainya. Nah, itu gangguan kecemasan. Itu sebenarnya mudah hilang kalau hanya gangguan kecemasan. Tetapi kalau sudah gangguan kecemasan, ya, pikiran Anda ini selalu cemas, takut, dan sudah berdampak ke raga Anda, sudah mengganggu ke raga Anda atau menimbulkan gejala di badan Anda, itulah namanya psikosomatik. Begitu. Yang bisa mendiagnosa ini sebenarnya itu dokter, ya, dokter spesialis dokter kejiwaan, ya, dokter spesialis kedokteran kejiwaan, gitu. Apa ya? Dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, itu yang kayaknya itu yang betul deh. Gitu, ya. Tetapi Anda bisa pelajari sendiri kok. Oh, saya hanya cemas biasa, nggak mengganggu ke badan saya. Mudah. Sepertinya itu mudah. Dengan apa, Pak? Meditasi, relaksasi. Sudah tiap hari Anda meditasi, relaksasi sambil mengelola pikiran dan perasaan Anda. Tetapi kalau kecemasan Anda, ketakutan Anda itu sudah menimbulkan gejala di badan Anda, ya Anda harus bersyukur. Kenapa loh kok bersyukur, Pak? Begini, bayangkan kalau Anda selalu cemas, takut, memikirkan hal-hal berat, tetapi raga Anda itu nggak merasakan gejala apa-apa. Oh, itu bahaya. Bahaya. Bisa menjadi yaitu apa? Mohon maaf ya kalau salah. Skizofrenia atau apa? Saya lupa ya. Atau gangguan jiwa berat begitu ya. Akhirnya mengalami halusinasi, delusi ya, sudah delusi atau waham gitu. Delusi itu begini ya. Delusi itu halusinasi yang kita percaya. Iya, saya melihat itu. Iya, saya mendengar itu, padahal itu tidak ada. Tetapi Anda percaya. Nah, itu delusi. Jadi, kalau pikiran Anda yang terlalu mumet, ruwet, dan sebagainya menimbulkan gejala di badan, Anda bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Badan Anda, raga Anda ingin Anda perhatikan. Gitu, ya. Sesuatu yang menunjukkan gejala itu harus Anda syukuri. Misalkan Anda mau BAB menunjukkan gejala kan? Perut Anda mules. Anda salah makan, menunjukkan gejala perut Anda mules. Akhirnya diare. Terus Anda misalnya mau kencing, oh menunjukkan gejala saya mau kencing. Coba kalau Anda mau BAB, mau kencing nggak menunjukkan gejala. Gitu. Atau Anda sakit, misalnya ya, sakit fisik tidak menunjukkan gejala. Itu bahaya. Gitu. Masih bersyukur menunjukkan gejala. Udah gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ya. Pokoknya santai saja, nikmati saja. Anda tetap berusaha dan berdoa. Maaf, audio meditasi relaksasi yang ampuh dari saya kena klaim hak cipta Big Sound-nya saya hapus. Ada satu yang paling baru yang baru saya buat, silakan Anda pakai dulu ya. Nanti saya akan buatkan lagi
yang lebih dahsyat, yang membuat pikiran Anda tenang. Gitu ya, semangat. Semangat pokoknya. Sudah, nggak perlu khawatir Anda. Nggak perlu khawatir. Semua itu ada hikmahnya nanti. Saya yakin. Ya, pasti ada hikmahnya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.